Timmy duduk di kursi ruang meeting, menunggu tim baru yang akan bergabung untuk proyek besar perusahaan. Matanya menatap kosong ke layar laptop, tapi pikirannya jauh melayang ke sosok yang selama ini hanya ia kagumi di Instagram. Hati Kelly, hujan bisiknya pelan, hampir tak besar terdengar, sambil tentang menatap foto rasa profil yang yang ku tersimpan di pendam. ponselnya. Pintu ruang Namamu meeting terbuka, jatuh Timmy di mengangkat doa, kepala, dan dunia tapi seolah berhenti sejenak. jawabannya Kelly tak melangkah masuk, rambut coklat pernah bergelombang, jatuh tenang. indah di bahunya. Dan senyumnya, membuat Timmy hampir tersedak. Halo, saya Kelly. Sapanya dengan suara lembut, tapi percaya diri. Timmy tersenyum kaku, tangannya sedikit gemetar. Oh, Hati Timmy, hujan jawabnya terbata. bicara Oh, kamu Timmy tentang ya? rasa yang Kita ku akan kerja bareng di proyek ini. pendam. Timmy, Namamu jatuh Kelly di melanjutkan sambil doa, menatap Timmy dengan tapi tatapan yang entah kenapa jawabannya membuat tak jantungnya berdegup kencang. pernah Selama ini, Timmy tenang. hanya membayangkan Kelly dari layar ponsel. Tapi kini, dia ada di depannya. Nyata, hidup, dan membuat setiap sel di tubuhnya bergetar. Hari-hari awal proyek berjalan biasa saja. Tapi setiap interaksi kecil selalu meninggalkan efek besar. Hati Ketika Kelly hujan tertawa lepas karena salah bicara satu lelucon Timmy yang konyol, tentang Timmy merasa rasa seperti yang dunia ku berhenti sejenak. pendam. Kenapa Namamu kamu selalu bisa jatuh bikin orang di tertawa? doa, Kelly menoleh, tapi tersenyum malu, tapi matanya jawabannya bersinar. tak Aku cuman, pernah aku cuma tenang. senang kalau orang bahagia, apalagi kalau orang itu spesial. Timmy langsung tersedak air mineral di tangannya. Ah, maksudmu? Kelly menutup bibirnya, menahan tawa, dan kembali fokus pada laptop. Tapi Timmy tahu, dia baru saja mendengar Hati kata-kata yang hujan membuatnya semakin baper. bicara Hari tentang berlalu, dan rasa Timmy yang mulai ku menyadari bahwa pendam. setiap perhatian kecil Kelly Namamu padanya seperti jatuh racun di manis. doa, Dan Timmy, setiap kali tapi Kelly tersenyum, detak jawabannya jantungnya tak langsung meningkat. Setiap sentuhan pernah ringan dari tangan Kelly di tenang. meja, setiap tatapan mata seolah Kau berbicara, membuat datang Timmy semakin jatuh. tanpa Dan tanpa sadar, aba-aba, Kelly pun mulai merasakan hal yang sama. Timmy yang konyol, tapi menggoyahkan yang diam-diam begitu ku perhatian, punya. mulai mencuri hatinya. Senyummu Ia merasa aman dan nyaman bersama sederhana, Timmy. Proyek mereka namun berjalan mulus, demi tapi untuk jarak antara Timmy dan Kelly makin tipis. percaya. Setiap pagi, Timmy selalu menunggu di lobi, memastikan Kelly datang dengan selamat. Kenapa kamu selalu ada di sini? Tanya Kelly suatu hari, setengah tertawa dan setengah penasaran. Ah, cuma pengen lihat senyummu sebelum dunia ini mulai ribet. Jawab Timmy sambil Hati menatap mata coklat hujan Kelly yang berbinar. bicara Kelly tersipu, tapi hatinya tentang berdebar. rasa yang Timmy ku diam-diam selalu ada, pendam. selalu perhatian, Namamu dan selalu jatuh berhasil membuatnya di merasa doa, istimewa. tapi Di ruang kerja mereka jawabannya sering berbagi tak meja. Ketika Kelly menatap laptopnya pernah terlalu lama, tenang. Timmy dengan santai menyelipkan tangannya di pinggang Kelly, Kau menariknya peran ke datang arah dirinya. Eh, tanpa Timmy, Kelly aba-aba, menatapnya dengan campuran kaget dan geli. Aku cuma pengen kamu nyaman, menggoyahkan yang jawab Timmy ku sambil tersenyum punya. nakal. Senyummu Dan kenyamanan itu berbuah, tatapan sederhana, penuh arti, namun senyum yang sulit demi disembunyikan, untuk hingga detak jantung yang semakin cepat setiap kali mereka percaya. bersentuhan. Suatu sore mereka memutuskan lembur di luar kantor. Sebuah kafe kecil, lampu temaram, musik jazz lembut di latar. Timmy mengambil gelas kopi Kelly dan meneguk sedikit, pura-pura menjawab pertanyaan tentang rasa kopi itu. Rasanya kurang manis, Hati hujan katanya sambil menatap bicara Kelly. Kelly menahan tawa. tentang rasa yang Itu ku kopiku. pendam. Timmy Namamu menyeringai, mencondongkan jatuh tubuhnya, di tangan mereka doa, hampir bersentuhan di tapi meja. Kalau aku jawabannya boleh, tak aku mau membuatmu lebih pernah manis, bisiknya. tenang. Kelly menelan ludah, Kau wajahnya memanas. datang Ah, kamu gila, tanpa ucapnya pelan, tapi aba-aba, matanya tetap menatap Timmy. Tak lama mereka berdua tertawa, menggoyahkan dan yang secara ku alami tangan Timmy punya. menyentuh bau Kelly, Senyummu menariknya sedikit ke pangkuannya. Pelukan sederhana, hangat itu membuat Kelly merasakan jantungnya namun seperti mau demi lepas dari dada. untuk ku Timmy, percaya. suara Kelly terdengar lembut hampir tak terdengar. Tapi Timmy Aku mendengarnya. tahu ini salah, Jawabnya sambil menatapnya. namun hati Kelly tak menunduk, tapi mau bibir mereka kau tiba-tiba bertemu dalam ciuman singkat. logika Cukup dan untuk membuat rasa keduanya tersentak, tapi cukup juga untuk menyalakan berbeda. gairah yang sudah lama tertahan. Pekerjaan hari ini hampir selesai, tapi malam itu mereka harus menyiapkan presentasi terakhir di apartemen Timmy. Lampu apartemen temaram, hanya cahaya lampu meja dan lampu kota dari jendela. Ini terlalu sunyi, kata Timmy sambil Hati menyeruput kopi, hujan tapi matanya tidak bicara lepas dari Kelly.
Kelly duduk di sofa, tangannya memegang mug, tapi tubuhnya sedikit condong ke arah Timmy. Mungkin terlalu intim, bisiknya. Timmy tersenyum nakal. Intim? Aku suka, tapi kalau terlalu, nanti aku tidak bisa tahan. Kelly tersipu, tapi tidak menolak ketika Timmy menyentuh tangannya, perlahan lembut seolah mengukur reaksinya. Napas mereka semakin dekat dan tanpa sadar mereka berdua saling menatap, tersenyum dan bibir mereka bertemu dalam ciuman yang lebih lama dan lebih panas dari sebelumnya. Malam itu adalah malam sebelum pernikahan Timmy dengan Nadia. Timmy memeluk Kelly, bahunya menempel di bahu Kelly. Tangan mereka saling menggenggam erat. Besok aku akan menikah, tapi aku gak bisa berhenti mikirin kamu, kata Timmy dengan suara serak. Kelly menatapnya, matanya berbinar tapi penuh konflik. Aku juga Timmy. Tapi aku gak mau jadi pusat rumah tangga orang. Aku cuma mau merasakan cinta kamu, tapi tanpa harus memiliki. Timmy menarik Kelly lebih dekat. Bibir mereka bertemu dengan ciuman panjang, hangat, mesra, bercumbu, tapi tetap penuh makna. Tangan saling mengeksplorasi tubuh, tapi tetap menjaga batas. Besok, kamu harus pergi, bisik Kelly ke telinga Timmy. Suaranya lembut tapi tegas. Timmy menatapnya lama, menahan keinginan untuk menciumnya lagi. Aku janji, aku akan merelakanmu, katanya meski hatinya memberontak. Mereka berpelukan lama tanpa kata, hanya merasakan setiap detik yang mungkin akan menjadi terakhir sebelum dunia nyata memisahkan. Hari itu cerah, tetapi hati Timmy terasa berantakan. Semua orang tersenyum. Nadia cantik dengan gaun pengantin putihnya. Tapi Timmy matanya sulit fokus. Setiap detik bayangan Kelly hadir di pikirannya. Senyumnya, matanya, pelukan terakhir mereka semalam sulit dilupakan. 2 minggu cuti pernikahan Timmy berakhir. Hari pertama masuk kantor setelah pernikahan terasa seperti badai. Ia melihat Kelly di ruang meeting, bekerja seperti biasa, tapi ada jarak di antara mereka. Kelly menatapnya singkat, lalu menunduk. Timmy mencoba tersenyum, tapi hatinya panas. Ia ingin mendekat, ingin memeluknya lagi, tapi sadar bahwa ia sudah menikah. Beberapa hari berlalu, mereka mulai kembali intens. Timmy lebih agresif, sering antar jemput Kelly, memberi perhatian yang diam-diam membuat Kelly. Kenapa kamu tiba-tiba selalu ada di sini? Tanya Kelly mencoba menahan perasaannya. Timmy tersenyum nakal. Cuma pengen lihat senyummu. Kamu tetap saja susah dijauhkan, katanya sambil menyelipkan tangannya di pinggang Kelly. Setiap perhatian Timmy, setiap sentuhan kecilnya membuat Kelly semakin sulit menahan diri. Hatinya berontak. Dia jatuh cinta pada suami orang, tapi prinsip hidupnya tidak membiarkannya mengambil milik orang lain. Di sisi lain, Timmy juga bingung. Ia mencintai Kelly dengan cinta yang berbeda dari cintanya kepada Nadia. Arjun, kekasih Kelly, mulai curiga. Dia menegur Kelly. Sepertinya kamu terlalu dekat dengannya. Ingat, dia suami orang. Kelly tersenyum tipis, menenangkan Arjun. Aku dan Timmy itu cuma profesional kerja. Setelah proyek selesai, semuanya akan selesai. Namun setiap hari yang mereka habiskan bersama membuat perasaan mereka semakin sulit dijelaskan. Di sisi lain, Timmy pun sadar ia pantas mendapat teguran Arjun pada waktu itu. Dia bahkan pernah cedera akibat Arjun mencoba memberi pelajaran fisik kepadanya. Kelly khawatir dan dia merawatnya dengan lembut. Perhatian itu makin membuat Timmy baper. Kelly, aku gak bisa menjauh darimu, bisik Timmy. Kelly menatapnya, air matanya menahan rasa sakit. Aku gak mau jadi penggoda ya. Aku gak mau memiliki kamu, katanya. Timmy menggenggam tangan erat. Aku akan selalu mencintaimu, tapi aku harus menjaga yang lain juga. Kelly menarik nafas panjang, merelakan perasaan cinta untuk sementara. Tapi di dalam hati ia tahu, cinta mereka terlalu besar untuk dihapus begitu saja. Hari itu mereka lembur di kantor. Lampu remang, dokumen bertebaran. Timmy menatap Kelly, matanya penuh arti. Kenapa kamu gak bilang kalau kamu lapar? Tanyanya sambil menaruh secangkir kopi panas depan Kelly. Kelly tersenyum tipis, tapi hatinya panas. Aku gak lapar kok. Cuma ya, biasa aja, jawabnya mencoba tetap profesional. Timmy menyeringai, menarik kursi dan duduk lebih dekat. Kalau begitu, aku mau buatmu nyaman, katanya sambil menyentuh lembut bau Kelly. Kehadiran fisik Timmy, perhatian diam-diamnya membuat Kelly semakin gemas. Ia menahan napas, merasakan getaran cinta yang salah
tapi terlalu kuat untuk diabaikan. Nadia dengan naluri intelnya mulai mencurigai kedekatan Timmy dan Kelly. Teman-teman kantor sudah mulai memberi info kecil. Timmy dan Kelly sering lembur berdua, lihat akrab lebih dari hubungan profesional. Timmy, jangan dekat-dekat sama dia terlalu lama, kata Nadia suatu malam lewat telepon. Suaranya lembut, tapi tegas. Timmy tersenyum kecut. Aku hanya profesional dan menjaga jarak kok, jawabnya. Meski hatinya panas karena baru saja kembali dari lembur bersama Kelly. Kecurigaan Nadia membuat Timmy semakin bingung. Suatu sore mereka lembur di kantor. Lampu remang, suara hujan pelan di luar. Timmy menarik Kelly ke pelukan hangat. Tangannya menyelimuti punggungnya. Kamu gak boleh pergi dari hidupku, bisik Timmy di telinga Kelly. Suaranya serak. Kelly menatapnya, air mata menetes. Aku gak mau memiliki kamu. Aku gak mau jadi penggoda, katanya. Mereka berpelukan, bibir nyaris bertemu, tapi tetap menahan diri. Mereka tahu ini adalah cinta yang salah, tapi tulus, gairah yang tak bisa dijelaskan, dan rasa sakit yang menyayat hati. Beberapa hari setelah Nadia mulai curiga, Timmy memutuskan untuk menjaga jarak sementara dengan Kelly. Ia ingin melindungi rumah tangganya, meski hatinya perih. Kelly awalnya bingung. Timmy yang biasanya selalu ada, kini diam, dan sekarang sering diantar jemput Nadia. Kenapa tiba-tiba kamu berubah? Tanya Kelly saat mereka bertemu di lift kantor. Timmy menunduk, menarik nafas panjang. Ini hanya sementara. Aku harus menjaga yang lain. Kamu tahu kan? Kelly menatapnya lama, hatinya perih. Ia merasakan kepergian Timmy secara emosional. Padahal mereka masih berada di satu ruangan yang sama. Setelah beberapa hari menjaga jarak, Timmy diam-diam menemui Kelly di kafe kecil favorit mereka. Kamu kenapa datang? Tanya Kelly. Aku cuma ingin jelasin, kalau ini tuh cuma sementara, jawab Timmy sambil menatap mata Kelly penuh cinta. Kelly menghela nafas panjang. Kalau cuma sementara, lebih baik jangan. Aku gak mau sementara. Tapi aku akan pergi selamanya. Aku gak mau jadi penggoda. Aku gak mau menyakiti siapapun, terutama Nadia dan Arjun, kata Kelly dengan suara bergetar. Timmy menahan hati, tapi rasa cintanya terlalu besar. Kelly, aku gak bisa membiarkanmu pergi begitu saja. Aku mencintaimu dari sejak kita bertemu, kata Timmy dengan suara yang serak. Kelly menunduk, menahan tangis. Aku tahu, tapi aku harus pergi. Aku harus menyembuhkan luka ini. Timmy meraih tangannya, tapi Kelly berlahan melepaskan. Mereka saling menatap, bibir nyaris bertemu, tapi mereka tahu ini adalah akhir dari yang bisa mereka miliki. Setelah Kelly pergi, Timmy merasa kehilangan sebagian dirinya. Ia tetap menjalani rumah tangganya dengan Nadia, tapi hatinya kosong. Setiap kali melihat Kelly di Instagram atau mendengar kabarnya dari teman-teman kantor, hatinya free. Kelly pun mencoba menyembuhkan diri. Ia tetap profesional di kantor, menjaga jarak dari Timmy, tapi tidak bisa menahan rindu pada pelukan hangat dan ciuman singkat yang dulu mereka bagi. Mereka berdua menyadari satu hal, cinta ini salah secara moral, tapi tulus dan membara. Setiap tatapan, setiap sentuhan, setiap ciuman yang pernah terjadi tetap tersimpan di hati mereka selamanya. Waktu berjalan, Kelly mulai menerima bahwa cintanya untuk Timmy adalah cinta yang tak bisa dimiliki. Tapi ia tetap merasa bahagia pernah merasakannya. Timmy pun belajar menerima kenyataan bahwa cinta yang tulus kadang datang terlambat dan tanggung jawab harus didahulukan. Di kantor, ketika mereka bertemu lagi, ada senyum kecil dari Kelly, ada pandangan hangat dari Timmy. Tidak ada ciuman, tidak ada pelukan panas, hanya rasa nyaman yang tersisa. Selamat pagi Timmy, sapa Kelly sambil tersenyum. Selamat pagi Kelly, jawab Timmy menatap matanya sebentar sebelum fokus ke pekerjaannya. Mereka berdua belajar bahwa cinta kadang tidak harus dimiliki untuk tetap berarti. Cinta bisa menjadi pelajaran, gairah bisa menjadi kenangan, dan kasih sayang bisa tetap hidup meski dalam jarak dan batas yang benar. Di hati mereka tetap ada satu sama lain. Tapi kini, rasa itu bukan lagi dosa, bukan lagi godaan, hanya kenangan cinta yang manis, hangat dan abadi.